Gunung Salak bukan sekadar gunung. Sejak dulu, penduduk sekitar percaya ada sesuatu yang tinggal di dalam kabutnya. Sesuatu yang lebih tua daripada pepohonan, lebih gelap daripada malam. Malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata tentang 4 sahabat yang nekat mendaki dan menghadapi arwah penunggu yang tidak segan menelan siapapun yang melanggar wilayahnya. Siapkan diri kalian, karena kisah ini bukan untuk penakut. Pendakian yang dilarang. Gunung Salak sejak lama dikenal bukan hanya karena jalurnya yang terjal, hutan lebat yang menutup sinar matahari, atau jurang yang curam dan berbahaya, melainkan juga karena misteri yang menyelimutinya. Bagi sebagian orang, gunung ini hanyalah tempat wisata alam, tempat mendaki untuk menguji adrenalin dan fisik. Namun, bagi para penduduk sekitar, Gunung Salak adalah rumah bagi sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang lebih tua daripada pepohonan yang menjulang, dan lebih kelam daripada kabut yang sering turun tiba-tiba. Malam itu, 4 sahabat, Bima, Raka, Sinta, dan Nisa, memutuskan untuk memulai perjalanan pendakian mereka, meskipun warga desa sudah berulang kali memperingatkan. Ketika mereka tiba di pos pendakian, seorang lelaki tua berwajah keras menghampiri. Matanya tajam, penuh dengan pengalaman panjang hidup di kaki gunung. Ia menatap ke arah mereka dengan penuh kekhawatiran. "Anak-anak," katanya dengan suara berat, "gunung ini bukan sembarang gunung. Ada jalur yang tidak boleh kalian lewati. Ada tempat yang harus kalian hindari. Jangan pernah meremehkan bisikan di hutan. Jangan menoleh jika ada yang memanggil dari belakang." Keempat sahabat saling pandang, antara percaya dan menertawakan ucapan orang tua itu. "Pak, kami hanya ingin naik sampai pos 3, foto-foto sebentar, lalu turun," ujar Sinta dengan nada ceria, mencoba meredakan suasana yang mulai tegang. Lelaki tua itu menatap tajam, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Sinta. "Nak, ini bukan soal tinggi gunung atau seberapa jauh kau mendaki. Ini tentang izin. Kalau kalian melangkah tanpa restu dari yang bersemayam di sini, kalian akan tersesat meski jalan sudah di depan mata." Ucapan itu membuat Nisa merinding. Ia menggenggam tangan Sinta erat-erat, sementara Raka tertawa kecil, pura-pura berani. "Ayahku orang Sunda asli, Pak. Aku tahu pantangan di gunung. Tenang saja, kami tidak akan macam-macam," kata Raka dengan penuh percaya diri. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Anak muda sekarang hanya tahu berani, tapi lupa bahwa ada hal yang tak bisa dilawan dengan otot. Setelah itu, lelaki itu berjalan pergi, meninggalkan suasana hening yang ganjil. Bima menepuk bahu Raka, berusaha mencairkan suasana. "Udahlah, Rak. Kita buktikan aja kita bisa. Jangan takut sama cerita-cerita begituan." Namun, dalam hati kecilnya, Bima mulai merasa gelisah. Malam itu, mereka mulai berjalan. Kabut tipis menyelimuti hutan, membuat senter mereka tampak redup. Suara serangga dan angin membuat langkah terasa semakin sunyi. Kalian dengar nggak? Kayak ada yang jalan di belakang kita," bisik Nisa sambil menoleh cepat. "Jangan bercanda, aku udah merinding dari tadi," jawab Sinta dengan nada kesal. Raka terkekeh. "Paling suara ranting jatuh, jangan parno duluan lah." Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara wanita memanggil pelan. Nisa terdiam. Wajahnya pucat pasi. Itu suara ibu aku," katanya gemetar. Bima langsung menahan bahunya. "Jangan noleh. Ingat kata bapak tadi. Jangan noleh." Bisikan dari kabut. Langkah keempat sahabat itu semakin pelan.
Jalur pendakian yang biasanya ramai oleh pendaki lain terasa sunyi malam itu, hanya ditemani kabut yang makin menebal seolah menutup jalan di depan. Sinar senter mereka menembus kegelapan hanya beberapa meter saja. Setelah itu tertelan putihnya kabut. Bima yang berjalan paling depan mulai merasa dadanya sesak, bukan karena lelah, tapi karena hawa di sekeliling terasa tidak wajar. Kayaknya udara di sini lebih berat ya, gumamnya sambil mengatur napas. Raka, yang biasanya paling cerewet, justru ikut diam. Suasana itu membuat keempatnya seperti terjebak di dunia lain, dunia yang tidak sama dengan kaki gunung yang mereka tinggalkan tadi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Suaranya jelas, seolah-olah ada orang lain yang mengikuti mereka dengan jarak sangat dekat. "Tunggu, siapa lagi di belakang?" tanya Sinta dengan nada panik. Bima menoleh cepat, tapi yang ia lihat hanyalah kabut pekat dan pepohonan yang berdiri bisu. "Nggak ada siapa-siapa, Sin. Cuman kita berempat," jawabnya, meski suaranya terdengar ragu. Nisa merapat ke arah Sinta, berbisik dengan gemetar. "Aku sumpah, tadi ada yang manggil nama aku. Suaranya persis kayak ibu. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca." Raka menelan ludah keras-keras. Untuk pertama kalinya, wajah sok beraninya hilang, tergantikan rasa takut. Perjalanan semakin terasa aneh. Jalur yang seharusnya menanjak ringan, kini terasa berputar-putar. Mereka berulang kali menemukan pohon dengan bentuk batang yang sama, seakan berjalan di tempat. "Kita udah lewat pohon ini tadi kan?" tanya Bima dengan nada serius. Raka mengangkat bahu, mencoba menutupi ketakutannya. Semua pohon juga sama. Hutan begini ya gitu, mirip semua. Tapi Nisa langsung menyanggah dengan nada tinggi. "Enggak, aku ingat betul ada tanda bekas pisau di batang ini. Kita muter-muter." Sinta menatap mereka satu persatu dengan mata berkaca-kaca. Kita beneran nyasar." Suasana menjadi semakin mencekam, seolah ada sesuatu yang sengaja menahan mereka agar tidak keluar dari jalur. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, membawa suara-suara samar yang terdengar seperti orang berbisik. Suaranya tidak hanya satu, melainkan banyak, seolah berasal dari segala arah. Bisikan itu terdengar jelas meski tidak bisa ditangkap sepenuhnya. Kadang terdengar seperti doa, kadang seperti tawa kecil yang menggelitik telinga. "Kalian dengar itu?" tanya Bima dengan suara pelan. Matanya menatap liar ke sekeliling. "Dengar," jawab Sinta hampir berbisik. Nisa menutup telinganya dengan kedua tangan. "Berhenti, jangan bisik-bisik gitu, aku takut." Namun, semakin ia berusaha menutup telinga, suara itu justru terdengar lebih dekat, lebih jelas, seakan-akan ada seseorang yang berbisik langsung di telinganya. "Udah, berhenti dulu," seru Bima sambil mengangkat tangannya, meminta semua diam. Mereka berdiri berdekatan, saling merapat di tengah kabut yang kian pekat. Raka berusaha bersuara, meski gemetar. Mungkin ada pendaki lain. Kita coba teriak, siapa tahu mereka bisa bantu." Namun sebelum sempat berteriak, suara asing terdengar jelas di antara kabut. Suara berat, serak, dan terdengar tua. "Kenapa kalian masuk ke sini?" Suara itu menggema, tidak bisa dipastikan dari arah mana datangnya. Sinta menutup mulutnya, menahan teriakan. Nisa langsung bersembunyi di belakang Bima. "Itu bukan suara manusia biasa," bisik Bima lirih. Tiba-tiba, bayangan tinggi menjulang tampak samar di balik kabut, bergerak perlahan seolah mendekati mereka. Bayangan di balik kabut. Bayangan itu semakin jelas, tinggi, kurus, dan bergerak, tidak seperti manusia. Dari balik kabut, tampak sosok itu berdiri tegak, namun tubuhnya seolah bergetar samar, seperti asap hitam yang membentuk rupa.
Bima yang biasanya tegar kini benar-benar merasakan rasa takut yang menyesakkan. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhnya justru gemetar. "Kita, jangan bergerak dulu," ucapnya dengan suara bergetar. Ketiganya langsung merapat, tubuh saling menempel, berharap bisa menemukan keberanian dalam kebersamaan. Namun, rasa dingin yang menusuk tulang membuat mereka sadar bahwa keberadaan mereka kini bukan lagi sekadar mendaki gunung, melainkan memasuki wilayah yang bukan milik manusia. Sosok itu perlahan mendekat. Dari kejauhan, terdengar suara gemeretak seperti ranting patah setiap kali ia melangkah. Sinta menutup wajahnya dengan tangan, air matanya mulai menetes. "Aku nggak kuat, aku mau pulang sekarang," bisiknya lirih. Nisa memeluknya erat, mencoba menguatkan meski wajahnya sendiri sudah pucat pasi. Raka, yang selama ini berlagak berani, kini tak sanggup lagi menahan rasa takutnya. "Itu apa, Bim? Itu bukan orang, kan? Katakan sama gue itu cuma bayangan pohon." Tapi Bima tidak menjawab. Matanya terpaku pada sosok itu, dan dalam hatinya ia tahu yang mereka lihat bukan lagi milik dunia nyata. Kabut mendadak berputar, angin kencang bertiup, hingga daun-daun berjatuhan dari pepohonan. Bau anyir menusuk hidung, seperti darah bercampur tanah basah. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka, hanya berjarak beberapa meter. Kini jelas terlihat wajahnya, atau tepatnya, ketiadaan wajah. Yang ada hanyalah permukaan rata, pucat, tanpa mata, hidung, ataupun mulut. Namun, dari sosok itu terdengar suara lirih, seperti bisikan banyak mulut yang berbicara sekaligus. "Pergi, atau tetaplah di sini bersama kami." Kata-kata itu membuat bulu kuduk mereka berdiri serentak. Sinta hampir berteriak, tapi Raka cepat-cepat menutup mulutnya. "Jangan, jangan keluarkan suara." Suasana semakin mencekam, tanah di sekitar mereka bergetar ringan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Nisa merasakan sesuatu menyentuh kakinya, dingin, licin, seolah tangan yang keluar dari tanah. Ia menjerit histeris, "Ada yang narik aku, tolong!" Bima langsung menarik tubuh Nisa dengan kuat, hingga mereka sama-sama terjatuh ke tanah. Sosok tanpa wajah itu masih berdiri, tidak bergerak, tapi semakin lama kabut di sekitarnya semakin pekat. Dari balik kabut, samar terlihat bayangan-bayangan lain, lebih kecil, tapi jumlahnya puluhan, mengelilingi mereka dalam diam. "Aku nggak tahan lagi, kita harus lari," seru Raka, wajahnya basah oleh keringat dingin. "Ke arah mana? Kita bahkan nggak tahu jalan pulang," balas Bima dengan suara tegas namun panik. Sinta mengguncang bahu Bima, hampir putus asa. "Kalau kita diam, kita mati. Kalau kita lari, kita nyasar. Kita harus gimana?" Tiba-tiba, suara berat itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Kalian sudah dipanggil. Tidak ada jalan kembali." Suara itu bergema di kepala mereka, bukan hanya di telinga. Nisa menutup telinganya, berteriak histeris, "Diam, diam, jangan ganggu aku." Dan seketika, sosok tanpa wajah itu melayang maju, lebih dekat, membuat keempat sahabat itu jatuh terduduk, terjebak antara ingin kabur dan lumpuh karena ketakutan. Penjaga yang terlupakan. Sosok tanpa wajah itu berhenti hanya beberapa langkah dari mereka, namun hawa dingin yang dipancarkannya membuat napas keempat sahabat itu membeku. Dari balik kabut, suara-suara lain ikut bergema, seolah ada banyak makhluk yang berbicara bersamaan dalam bahasa yang asing, kuno, dan sulit dimengerti. Namun perlahan, di antara bisikan-bisikan itu, muncul suara yang jelas, berat, dan penuh wibawa. "Kalian melangkah tanpa izin, kalian melawan arah yang telah ditutup sejak lama." Bima memberanikan diri bersuara meski suaranya bergetar. "Kami hanya ingin mendaki.
Kami tidak bermaksud mengganggu. Hening sejenak, sebelum suara itu kembali, kali ini lebih tajam. Gunung ini bukan hanya tanah dan pohon. Gunung ini adalah gerbang, dan aku adalah penjaganya. Raka menelan ludah. Suaranya tercekat saat bertanya. Penjaga? Penjaga apa maksudnya? Ini kan cuma gunung, bukan kuil atau kerajaan. Kabut seketika berguncang. Angin menerpa dengan keras, membuat dedaunan berputar di sekitar mereka. Dari balik bayangan, muncul wujud lain, lebih kecil namun jelas menyerupai manusia dengan pakaian lusuh peninggalan zaman kolonial. Tubuhnya kaku, matanya kosong, wajahnya pucat dengan mulut menganga. Mereka berjejer, mengelilingi keempat sahabat itu, menatap tanpa berkedip. Sinta menangis terseduh, tubuhnya gemetar hebat. Mereka bukan manusia, kan? Nisa memeluknya erat. Bima mencoba tetap tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Apa maksud semua ini? Suara berat itu kembali bergema. Mereka adalah yang tersesat, jiwa-jiwa yang pernah melangkah tanpa restu. Mereka datang dengan kesombongan, dengan tawa, dengan anggapan bahwa gunung hanyalah tempat bermain. Kini mereka tinggal bersama kami, menjadi bagian dari penjaga. Wajah Nisa memucat. Tubuhnya hampir roboh mendengar itu. Tidak, jangan bilang kalau kita juga akan. Ucapannya terhenti karena suaranya tercekat oleh isak tangis. Sosok tanpa wajah itu melangkah maju lagi, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Kalian masih diberi pilihan, meninggalkan sesuatu yang kalian sayangi, atau kalian tidak akan pernah kembali. Keempatnya saling menatap dengan bingung dan ketakutan. Apa maksudnya meninggalkan sesuatu? Apa yang harus kita kasih? Raka bersuara, nada suaranya nyaris marah karena putus asa. Sosok itu tidak menjawab, tapi tiba-tiba salah satu bayangan kecil maju. Dari mulut kosongnya keluar suara anak kecil, lirih namun jelas. Darah, benda yang berharga, atau jiwa salah satu dari kalian. Sinta menjerit histeris mendengar itu, langsung menutup telinganya. Enggak, aku enggak mau. Kita harus pergi sekarang juga. Bima berusaha menenangkan dengan memegang bahu Sinta. Meski dalam dirinya sendiri, ia merasa hampir kehilangan akal. Kita nggak bisa sembarangan, Sin. Kalau mereka memang penjaga, mungkin ada cara lain. Raka menggeram, wajahnya tegang. Ini gila. Masa kita harus ngasih tumbal? Itu cuma mitos, Bim. Jangan-jangan ini halusinasi. Tapi tiba-tiba, salah satu sosok lusuh mendekat ke arahnya. Tangan pucatnya terulur. Dari mulut kosongnya keluar suara serak. Pernahkah kalian bertanya, kenapa banyak yang hilang di sini? Kenapa pesawat jatuh? Kenapa kabut selalu menelan? Raka mundur dengan wajah pucat. Bima menatap sosok tanpa wajah itu dan bertanya dengan suara keras, menahan rasa takutnya. Kalau kau memang penjaga, siapa kau sebenarnya? Kabut mendadak berputar lebih cepat. Suara petir terdengar dari kejauhan. Sosok itu mengangkat tangan panjangnya, dan dari balik kabut muncul bayangan raksasa menyerupai harimau hitam dengan mata merah menyala. Suara berat itu menggema, mengguncang dada mereka. Aku adalah penunggu yang dititahkan untuk menjaga gerbang. Aku adalah arwah penunggu Gunung Salak. Tumbal yang diminta. Hening mencekam menyelimuti hutan. Sosok tanpa wajah itu berdiri kaku di tengah kabut. Sementara bayangan-bayangan lain berderet mengelilingi mereka, membentuk lingkaran yang seakan menutup jalan keluar. 4 sahabat itu terjebak di dalamnya, seperti hewan buruan yang sudah terkepung. Bima mencoba berpikir jernih, meski kepalanya dipenuhi rasa takut. Kata-kata sang penunggu bergema di telinganya. Meninggalkan sesuatu yang berharga atau jiwa salah satu dari kalian. Ucapan itu bukan sekadar ancaman. Udara di sekeliling mereka bergetar, seolah gunung itu sendiri
menunggu jawaban. Nisa menggenggam tasnya erat-erat, berharap benda apapun di dalamnya bisa menjadi pengganti. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu yang diminta bukan sekadar benda biasa. Raka menendang tanah dengan frustasi. Ini omong kosong, kita nggak akan kasih apapun. Kalau perlu, kita lawan. Teriaknya lantang, mencoba menutupi ketakutannya dengan keberanian palsu. Tapi, ucapan itu malah membuat kabut berputar lebih cepat. Bayangan-bayangan bergerak mendekat. Dari mulut kosong, mereka terdengar jeritan panjang, jeritan yang menusuk telinga dan membuat bulu kuduk meremang. Sinta menutup telinga sambil menangis histeris. Berhenti, berhenti, aku nggak kuat. Bima meraih tangan Raka. Lo mau bikin kita mati semua. Ini bukan sesuatu yang bisa kita lawan dengan tenaga. Raka menatapnya tajam, napasnya memburu. Jadi menurut lo kita harus nurut sama mereka? Ngasih tumbal kayak orang primitif? Nisa, yang sejak tadi gemetar, akhirnya bersuara lirih. Mungkin kita bisa kasih sesuatu yang paling berharga, bukan nyawa. Kayak perhiasan atau barang yang punya ikatan kuat sama kita. Ia merogoh saku dan mengeluarkan kalung kecil dengan liontin perak. Ini dari ibu aku, satu-satunya peninggalan. Tangannya gemetar saat mengangkat kalung itu. Bayangan-bayangan seketika hening, seolah memperhatikan benda itu dengan tatapan kosong. Sosok tanpa wajah melangkah maju. Angin berdesir dingin mengikuti setiap gerakannya. Sebuah pengorbanan harus nyata. Barang yang melekat pada jiwa bisa menjadi pintu. Ucapannya bergema, membuat dada mereka terasa sesak. Bima menatap Nisa dengan cemas. Kau yakin mau ngasih itu? Itu kan satu-satunya kenangan. Dari ibumu. Nisa mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Kalau ini bisa bikin kita pulang hidup-hidup, aku rela. Lebih baik kehilangan benda daripada kehilangan kalian. Sinta menangis lebih keras. Nis, jangan. Kita cari cara lain. Kalau kau kasih itu, siapa tahu mereka nggak puas dan malah minta lebih. Raka menunduk, wajahnya muram. Mungkin dia benar. Kalau memang gunung ini minta tumbal, benda berharga bisa jadi cukup. Namun sebelum keputusan dibuat, sosok tanpa wajah itu menunduk ke arah Nisa, dan dari tubuhnya keluar suara-suara berbeda, seperti ratusan orang berbicara bersamaan. Kalung itu punya jiwa, kami menerimanya, tapi harga belum lunas. Apa maksudnya belum lunas? Raka berteriak, wajahnya pucat. Sosok itu mengangkat tangannya, dan kabut di sekitar mereka membentuk wajah-wajah samar orang-orang yang pernah hilang di Gunung Salak. Setiap jiwa yang masuk ke wilayahku harus meninggalkan lebih dari sekadar benda. Harus ada luka, harus ada darah, harus ada ikatan yang diputus. Bima mengepalkan tangannya, mencoba menahan rasa takut yang memuncak. Kalau begitu, ambil aku, jangan ganggu yang lain. Teriaknya lantang. Sinta langsung menahan lengannya. Jangan Bim, jangan gila. Nisa berteriak histeris. Aku udah kasih kalungku, bukankah itu cukup? Namun suara berat itu kembali menggema, membuat tanah bergetar. Belum cukup. Salah satu dari kalian harus tinggal, agar yang lain bisa pulang. Pilihan terakhir. Keheningan yang menelan mereka semua. Hanya suara desiran kabut dan bisikan-bisikan samar yang terdengar di telinga. Lingkaran arwah tetap rapat, menatap tanpa mata, seolah menunggu keputusan. Kata-kata sang penunggu masih bergema. Salah satu dari kalian harus tinggal, agar yang lain bisa pulang. Nisa jatuh terduduk di tanah. Tubuhnya lemas, matanya terus menatap kalung yang kini sudah menghilang dari genggamannya, ditelan oleh kabut.
Air matanya terus mengalir, bukan hanya karena kehilangan benda berharga, tapi karena ia tahu permintaan berikutnya jauh lebih mengerikan. Sinta menjerit lirih. Kenapa harus kita? Kenapa harus begini? Bima memejamkan mata, berusaha keras mencari jalan keluar. Namun semakin ia berpikir, semakin jelas bahwa mereka terjebak dalam peraturan gaib yang tak bisa dilanggar. Raka tiba-tiba berdiri, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Kalau gitu gue aja, gue yang tinggal. Daripada kita semua mati, lebih baik satu orang aja. Suaranya bergetar, tapi matanya menunjukkan tekad. Sinta langsung berteriak. Jangan ngomong gila, Rak. Lo gak bisa ngorbanin diri gitu aja. Nisa ikut menahan lengannya sambil menangis. Aku gak mau ninggalin siapapun di sini. Namun Bima menatap Raka dengan pandangan kosong. Hatinya berkecamuk. Ia tahu Raka keras kepala, tapi juga punya sisi berani yang rela berkorban. Ra, jangan. Kita masih bisa cari cara lain. Raka menoleh ke arahnya dengan senyum pahit. Lo lihat sendiri, Bim. Mereka nggak akan berhenti sampai ada yang dikasih. Gua yang paling siap. Gua yang harusnya tanggung jawab. Sosok tanpa wajah itu bergerak maju, dan bayangan-bayangan semakin mendekat, membuat lingkaran menjadi semakin sempit. Dari tubuh sosok itu, keluar suara berat bercampur jeritan samar. Pengorbanan diterima, jika ada yang rela. Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Bima berdiri tegak di depan Raka, matanya penuh amarah. Kalau ada yang harus tinggal, biar gue aja. Gue yang ngajak kalian semua naik. Ini salah gue. Sinta langsung histeris, memeluk Bima erat-erat. Jangan, aku gak mau kehilangan siapapun. Kita harus pulang berempat. Nisa ikut menangis. Tolong, pasti ada cara lain. Pasti ada. Namun tanah mulai bergetar pelan, seolah memberi tanda bahwa waktu mereka hampir habis. Raka meraih bahu Bima dengan kuat. Lo sahabat gue, Bim. Gue gak akan biarin lo yang pergi. Kalau ada yang harus tinggal, biar gue. Lo harus jaga. Sinta sama Nisa. Bima menolak. Matanya merah penuh air mata. Lo pikir gue sanggup ninggalin lo di sini? Gue gak bisa, Ra. Sinta berteriak, wajahnya penuh air mata. Kenapa harus milih? Kenapa harus ada yang mati? Tuhan, tolong kami. Nisa terisak semakin keras, tubuhnya gemetar hebat. Aku gak mau pulang tanpa kalian. Kalau salah satu harus tinggal, aku pun rela. Ucapan itu membuat semuanya terdiam, menoleh ke arahnya dengan kaget. Nis, jangan gila, seru Raka marah. Kabut semakin menekan, suara penunggu kembali terdengar. Kali ini lebih tegas. Waktu kalian habis, putuskan, atau kalian semua akan jadi milik kami. Bayangan-bayangan mulai merangsek, suara jeritan mereka semakin keras, membuat telinga terasa nyeri. Bima menjerit putus asa. Berhenti, kami akan kasih, tapi jangan ambil mereka semua. Ia lalu menoleh ke sahabat-sahabatnya, air mata menetes di pipinya. Kalau harus ada yang tinggal, lebih baik aku. Sinta langsung berteriak histeris. Enggak, Bim. Aku gak bisa hidup tanpa lo. Raka juga berteriak. Jangan sok pahlawan. Gua yang tinggal. Nisa menjerit di sela tangisnya. Kalian semua jangan. Kalau harus ada yang jadi tumbal, biar aku yang pergi. Sosok tanpa wajah itu terdiam sejenak, lalu mengangkat tangannya, dan kabut berputar makin kencang. Janji Gunung Salak. Kabut semakin padat, hingga hampir mustahil melihat satu sama lain dengan jelas. Suara jeritan dari arwah-arwah tersesat semakin keras, melingkari mereka seperti ribuan mulut yang haus akan jiwa. Sosok tanpa wajah berdiri tegak di tengah lingkaran, tangannya terangkat tinggi, seakan sedang menunggu keputusan terakhir. Satu harus dipilih, atau kalian semua akan menjadi bagian dari kami. Suaranya bergema dalam dada mereka, membuat napas sesak.
Keempat sahabat itu kini berdiri saling berhadapan. Tubuh mereka gemetar, wajah penuh air mata. Tidak ada jalan keluar, hanya pilihan pahit yang harus diambil. Bima menatap ketiga sahabatnya, hatinya hancur. Ia sadar, apapun keputusannya, persahabatan mereka tidak akan pernah sama lagi. Raka maju satu langkah, suaranya parau namun tegas. Ambil gue, jangan yang lain, gue udah bilang, gue siap. Matanya menatap Bima, Sinta, dan Nisa dengan penuh tekad. Namun Sinta segera berlari, menahan lengannya dengan tangisan. Jangan, Rak, aku nggak mau kehilangan lo, kita harus pulang bareng. Raka menunduk, berusaha menahan air mata. Sin, kalau kita maksa pulang semua, nggak ada yang bakal keluar. Lebih baik satu dari kita yang tinggal daripada empat-empatnya mati. Bima melangkah maju, mendorong Raka ke belakang. Kalau gitu biar gue aja, gue yang ngajak kalian. Semua ini salah gue. Nisa menjerit, jatuh berlutut sambil menutup wajahnya. Kenapa harus ada yang mati? Kenapa nggak ada jalan lain? Tiba-tiba, dari lingkaran arwah muncul sosok seorang wanita tua berpakaian putih lusuh. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia mendekat, lalu berbicara dengan suara lirih namun jelas. Gunung ini haus akan ikatan. Selama kalian masih bersama, ia takkan melepaskan kalian. Tapi jika ada yang rela memutus ikatan itu, gunung akan menerima dan sisanya bebas. Kalimat itu membuat semuanya terdiam. Nisa mengangkat wajahnya perlahan, air mata masih membasahi pipinya. Ia menoleh ke arah Bima, Sinta, dan Raka. Aku yang akan pergi. Aku yang paling lemah di antara kalian. Kalau aku ikut pulang, aku malah akan nyusahin kalian. Bima langsung menggeleng keras. Enggak, Nis, jangan ngomong gitu. Lo penting buat kita semua. Namun, Nisa berdiri dengan mantap, meski tubuhnya gemetar. Ia menatap mereka satu persatu dengan senyum tipis. Kalian semua sahabat terbaikku. Aku nggak mau lihat kalian mati sia-sia. Aku udah kasih kalung ibu aku. Mungkin memang ini jalanku. Sinta langsung berteriak sambil memeluknya. Enggak, jangan tinggalin aku, Nis. Aku butuh lu. Kita janji akan pulang bareng. Raka pun menunduk, wajahnya basah oleh air mata. Lo gak harus ngorbanin diri, Nis. Biar gua aja. Tapi Nisa menggeleng pelan. Lo kuat, Rak. Lo harus jagain mereka. Aku tahu lo bisa. Ia kemudian menoleh ke Bima, tatapannya lembut, namun penuh ketegasan. Bim, jaga mereka buat aku ya. Bima tidak sanggup menahan tangisnya. Nis, jangan. Gue gak sanggup ninggalin lo di sini. Sosok tanpa wajah mengangkat tangannya. Kabut berputar semakin kencang. Suara berat bergema lagi. Pengorbanan diterima. Jiwa yang rela akan tinggal bersama kami. Nisa melepaskan pelukan Sinta, lalu melangkah maju dengan langkah gemetar. Aku rela, ucapnya lirih, namun jelas. Seketika, tanah di bawahnya terbuka seperti jurang gelap. Tangan-tangan pucat keluar, meraih tubuhnya perlahan. Sinta menjerit histeris. Nisa, jangan pergi. Raka menahan tubuh Sinta. Sementara Bima berusaha meraih tangan Nisa, tapi kabut menahan langkahnya. Nisa tersenyum tipis sambil berbisik. Pulanglah, untukku. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan kabut, dan jurang itu menutup kembali. Lingkaran arwah menghilang perlahan, sosok tanpa wajah memudar, hanya meninggalkan hening. 3 sahabat yang tersisa terisak keras, tapi jalan setapak di depan mereka perlahan terbuka. Mereka tahu, Gunung Salak sudah menerima tumbalnya. Nisa telah menjadi tumbal Gunung Salak, namun kisahnya meninggalkan pelajaran pahit bagi sahabatnya. Gunung ini tidak hanya menuntut keberanian, tetapi juga pengorbanan. Jadi, bagi kalian yang berani, pikirkan 2 kali sebelum menjejakkan kaki di wilayah yang bukan milik manusia. Dan ingat, Gunung Salak
masih menunggu, selalu. Jika kalian merinding dengan kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan pastikan kalian menyalakan notifikasi, karena misteri berikutnya mungkin lebih dekat dari yang kalian kira.